Pemirsa, tim SAR gabungan masih mencari 1 dari 3 korban tewas dalam musibah longsor di Desa Kalijering, Padureso, Kebumen, Jawa Tengah, Selasa malam. Ya, pencarian korban pun terkendala cuaca. Longsor terjadi di 5 titik di Desa Sidototo dan Desa Kalijering, Kecamatan Padureso. Di Desa Sidototo, longsor menimpa 4 rumah warga. Sedangkan di Desa Kalijering, longsor menutup akses jalan sepanjang 100 meter dan menimbun 5 rumah warga. 2 orang ditemukan meninggal, 1 orang masih dalam pencarian. Pencarian oleh tim SAR gabungan dari BPBD dibantu TNI dan Polri terkendala cuaca. Sementara warga yang selamat mengungsi di balai desa dan rumah sanak saudara. Puluhan lansia yang terjebak banjir di Pekalongan dievakuasi petugas gabungan dengan tandu dan perahu karet. Di Pati, permukiman warga masih terendam banjir dengan ketinggian 2 meter. Puluhan lansia sakit yang tinggal di Pekalongan terpaksa ditandu dan dievakuasi menggunakan perahu karet. Meski awalnya menolak, namun setelah dibujuk mereka akhirnya mau dievakuasi petugas ke tempat yang lebih aman. Tidak hanya lansia, anak-anak dan warga lainnya juga dievakuasi ke pengungsian yang telah disediakan. Tim gabungan juga harus bergerak cepat mengevakuasi warga karena air terus meninggi. Warga mengaku hampir semua barangnya terendam banjir dan membutuhkan bantuan seperti pakaian, obat-obatan, susu bayi, serta makanan. Jumlah pengungsi di kota dan Kabupaten Pekalongan total ada lebih dari 5.000 jiwa yang tersebar di puluhan titik. Di Desa Mustokoharjo, Pati, Jawa Tengah, ketinggian air masih mencapai 2 meter. Meski begitu, sejumlah warga masih nekat bertahan di rumah mereka dan menggunakan perahu karet untuk akses keluar masuk rumah. Sementara kebutuhan logistik dan konsumsi diberikan oleh petugas dari BPBD Kodim dan Polres Pati dari posko yang didirikan di jalan masuk perkampungan. Banjir masih merendam 40 desa di 6 kecamatan di Pati, Jawa Tengah. Kenaikan genangan air sendiri terjadi hampir di semua desa yang dilintasi Sungai Silugongko. Air keruh berwarna hijau ini mengenangi panti rehabilitasi jiwa dan narkoba Maunatul Mubarok di Desa Lengkong, Sayung, Demak. Genangan air setinggi lebih dari 1 meter merendam sebagian besar kawasan panti selama 6 hari terakhir. 103 pasien jiwa dan 15 pasien rehabilitasi narkoba ini dikumpulkan dalam satu barak darurat dengan menempati teras bangunan. Sebagai alas duduk dan tidur, mereka memanfaatkan pagar bambu musola yang sementara dilepas. Para pasien harus melawan rasa dingin apalagi saat malam dan hujan mengguyur. Angin kencang juga kerap membawa percikan air masuk dan membasahi mereka. Para pasien ini juga mulai terserang berbagai penyakit. Saat ini kebutuhan mendesak bagi pasien adalah pakaian, selimut, dan obat-obatan dalam jumlah banyak karena para pasien tak mungkin dievakuasi keluar dari panti. Dari Jawa Tengah, Suryono Soekarno, Atta Soeharto, M. Taufik Budi Nur Cahyanto, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, BMKG mengimbau warga yang tinggal di Banten dan Pulau Jawa kecuali Yogyakarta agar waspada ancaman banjir bandang dalam 2 hari. Ancaman banjir bandang tersebut menyusul terjadinya cuaca ekstrim mulai kemarin hingga Kamis ini. Hari ke depan yang akan berdampak yaitu curah hujan dengan pompa listrik yang kita tingkatkan menjadi 60% lebih itu ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan. Kemudian untuk tanggal 11 itu kita juga masih konsisten yaitu terdapat di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua. Dan untuk yang 12 Februari sampai 13 itu masih konsisten kita deteksi di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua. Ini yang perlu diwaspadai karena di dalam perakiraan cuaca berbasis dampak artinya sudah dijelaskan oleh BMKG di sana beberapa titik-titik yang harus ada siaga, awas, dan waspada. Nah, khusus yang siaga ini yang tadi saya sebutkan agar artinya lebih mewaspadai. Hujan deras di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat membuat atap sekolah di Kecamatan Mundu ambruk. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu.
Atap Madrasah Ibtidaiyah Watoniah di Desa Warudur, Kecamatan Mudu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, ambruk. Atap ruang kelas 6 ini runtuh dan menimpa barang-barang yang ada di bawahnya. Peristiwa ini terjadi akibat hujan deras beberapa hari terakhir di wilayah tersebut. Tidak ada korban karena sekolah tidak sedang menggelar kegiatan belajar mengajar saat kejadian. Adanya keberadaan NI ini kena hujan, itu 3 lokal, yakni kelas 5, 6, dan kelas 1. Dan sudah kami ajukan informasi ini ke Kemenak dan juga Basnas Kabupaten Cirebon. Alhamdulillah kemarin dari Basnas sudah survei dan langsung memberikan bantuan sebesar 30 juta untuk merenovasi MI Watoniah ini. Selain akibat hujan, ambruknya atap kelas ini dipicu kondisinya telah rapuh. Pihak sekolah dan kecamatan telah mengajukan bantuan untuk memperbaiki kerusakan ini. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toh Iskandar, iNews melaporkan. Ya pemirsa, bangunan sekolah dasar negeri Babakan Jeruk Desa Singajaya Cibalong, Tasikmalaya, Jawa Barat ambruk akibat pergerakan tanah. Selain itu 7 rumah warga juga terancam ambruk. Pergerakan tanah di Kampung Babakan Jeruk, Desa Singajaya Cibalong, Tasikmalaya, Jawa Barat, selain memutus jalan desa, juga merobohkan sebagian bangunan SD negeri Babakan Jeruk. Sejumlah rumah warga di sekitar juga sudah mulai retak dan terancam ambruk. Guna menghindari jatuhnya korban jiwa, warga sudah mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Pergerakan tanah terjadi setiap hari sejak sepekan lalu. Belum ada rumah mah gitu yang retak-retak gitu. Kalau yang seperti yang ini? Warung ini yang satu warung itu yang 2 ambruk yang tanah itu. Kalau rumah berapa banyak yang ini Pak yang 7 rumah yang terdampak. Terdampak 7 rumah. Iya. Polisi memasang garis polisi agar warga berhati-hati dan tidak mendekati lokasi bangunan yang terdampak pergerakan tanah. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. BPBD Kabupaten Sukabumi menetapkan status tanggap darurat bencana pergerakan tanah di 2 desa di Sukabumi, Jawa Barat. Ratusan rumah terancam roboh dan puluhan rumah kondisinya rusak akibat pergerakan tanah yang terjadi di 2 desa. Sedikitnya 21 rumah rusak berat akibat pergerakan tanah di Kampung Ciherang, Desa Cijangkar, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Warga terdampak pergerakan tanah di Kampung Ciherang ini sudah mengungsi ke keluarga terdekat dan posko darurat di Sekolah Dasar Negeri Ciherang. Sementara desa lainnya yaitu Kampung Jati, Desa Mekarsari, Kecamatan Nyalindung juga mengalami kejadian serupa. Sudah kita lakukan di 2 desa, Desa Cijangkar dan Desa Mekarsari. Nah, kemungkinan karena 2 titik ini dalam 1 kecamatan dan jaraknya tidak terlalu dekat, sehingga kita satukan. Nah, tentunya juga dalam penanganan ini, setelah kegiatan ini kita akan bergeser ke Mekarsari untuk penanganan. Dinas terkait telah melakukan kajian dan akan merelokasi warga. Tanah seluas 4.000 meter milik PTPN rencananya akan dijadikan hunian sementara bagi warga terdampak. Dari 2 desa, BPBD Kabupaten Sukabumi mencatat 131 rumah terancam dan 150 kepala keluarga terdampak dari pergerakan tanah yang terjadi di 2 desa di Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi. BPBD menetapkan status tanggap darurat selama sepekan ke depan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Indra Firdaus, iNews melaporkan. Angin puting beliung menerjang sejumlah kawasan di Bandar Lampung. Akibatnya angin kencang disertai hujan deras ini merusak puluhan rumah, 5 diantaranya rusak berat. Detik-detik angin puting beliung disertai hujan deras di Kecamatan Baradatu, Waikanan, Lampung, Bandar Lampung terekam kamera warga. Warga panik setelah angin menerbangkan sejumlah atap dan gerobak milik pedagang di pinggir jalan. Akibat gulungan angin kencang, 5 rumah warga ambruk dan puluhan lainnya mengalami rusak ringan. Menurut sejumlah warga, angin datang dari arah timur disertai hujan deras, suaranya bergemuruh. Angin kencang mereda setelah hujan deras berangsur berhenti. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.
Dari Lampung, Bandar Lampung, Haryadi Ainis melaporkan. Ribuan rumah warga di Muara Gebong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terendam banjir akibat tanggul Sungai Citarum jebol. Informasi selengkapnya sesaat lagi, pemirsa, tetaplah bersama kami di Ais Pagi.